PT LIB dan Komdis PSSI cabut akumulasi kartu kuning Trone Del Pino dan diperbolehkan tampil membela Persib Bandung lawan Bali United di kandang sendiri jadi harapanku, dan sebagian bobotoh usai Bojan sampaikan hal ini. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini dia. Ini baru super top Marco Top. FIFA resmi bantu Persib Bandung dengan cara hebat ini. Kira-kira apa ya kejutan FIFA? Simak video ini sampai selesai. Talenta hebat asal Brasil sampaikan kabar baik untuk Persib Bandung jelang laga lawan Bali United. Pastikan lini pertahanan Persib bakalan tidak akan kebobolan dan siap raih kemenangan kah? Simak ulasannya di sini. Pernyataan keras dan berani Matteo Kojican jelang laga super krusial lawan Bali United. Pelatih Bali Teco Cugura auto ketakutan kah melihat semua ini? Bobotoh auto bahagia. Simak penjelasannya berikut ini. Rumor transfer semakin memanas. Mariano Peralta gabung Persib Bandung untuk gantikan peran Ciro Alves kah? Ini jadi permintaan terbesar bobotoh. Manajemen gerak cepat untuk tebus kontraknya di Borneo kah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. PT LIB dan Komdis PSSI cabut akumulasi kartu kuning Trone Del Pino dan diperbolehkan tampil membela Persib Bandung lawan Bali United di kandang sendiri jadi harapanku, dan sebagian bobotoh usai Bojan sampaikan hal ini. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Del Pino harus absen dalam pertandingan selanjutnya karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Ini menjadi larangan bermain pertamanya musim ini bersama Persib setelah mengoleksi kartu kuning keempat saat menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat 11 April 2025. Sebelumnya, gelandang serang asal Spanyol itu telah mengantongi 3 kartu kuning saat melawan Dewa United, Persis Solo, dan Arema FC. Del Pino sejauh ini menjadi andalan pelatih Bojan Hodak dan hampir selalu diturunkan sebagai starter. Hingga pekan ke-28, ia telah bermain dalam 26 laga dengan total 2.105 menit, serta menyumbang 14 gol, catatan yang cukup impresif untuk seorang gelandang. Meski kehilangan salah satu pemain kuncinya, Bojan Hodak tetap tenang. Ia menyebut masih memiliki beberapa pemain lain yang siap menggantikan peran Del Pino. Terlebih beberapa pemain penting yang sempat absen saat melawan Borneo FC kini sudah bisa kembali dimainkan, seperti Mark Klok, Muhammad Edo Febriansah, dan Gervane Kastaner. Mark kembali, Edo kembali, Kasta juga akan bisa bermain. Satu-satunya yang perlu dilihat adalah berapa menit yang bisa mereka mainkan. Jadi, ini bagus untuk tim, ujar Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin 14 April 2025. Hodak pun berharap Persib bisa kembali meraih hasil positif. Kami tidak pernah bermain dengan kekuatan penuh kecuali pada pertandingan pertama melawan Biak. Itu satu-satunya saat kami benar-benar tampil dengan 11 pemain utama. Tidak ada pertandingan setelah itu yang benar-benar full team, ungkapnya. Menurutmu siapa pemain yang paling cocok menggantikan peran Del Pino di laga selanjutnya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, ini dia. Ini baru super top Marco Top. FIFA resmi bantu Persib Bandung dengan cara hebat ini. Kira-kira apa ya kejutan FIFA? Simak video ini sampai selesai. Persib Bandung baru saja menerima kunjungan dari delegasi FIFA di Geraha Persib. Kunjungan ini berkaitan dengan pelaksanaan program FIFA Professional Football yang bertujuan mendukung penentuan arah strategi transformasi Liga Indonesia.
Seperti yang diberitakan melalui laman resmi Persib, delegasi FIFA yang terdiri dari Nisrain Al-Kaisi, Richard Davies, dan Tejkin Lim datang bersama perwakilan dari PT Liga Indonesia Baru (LIB). Mereka disambut langsung oleh Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan. Program FIFA Professional Football sendiri merupakan inisiatif global yang dirancang untuk membantu liga dan klub di seluruh dunia dalam meningkatkan standar profesionalisme. Program ini mencakup peningkatan kualitas kompetisi, tata kelola organisasi, pengembangan struktur komersial, hingga pembentukan strategi jangka panjang untuk transformasi sepak bola nasional. Deputi CEO Persib Aditya Herawan menyambut positif kunjungan ini. Ia menegaskan bahwa proses transformasi yang sedang berlangsung sudah memberikan dampak nyata terhadap kualitas Liga Indonesia. Kami merasakan bahwa sejak proses transformasi ini berjalan, Liga Indonesia menjadi semakin baik, kompetitif, dan kualitasnya terus meningkat, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa perhatian yang diberikan oleh FIFA kepada klub-klub Liga 1 sangat berarti. Kami sangat bersyukur karena FIFA memberikan perhatian besar kepada klub-klub Liga 1. Tanpa panduan dan arahan dari mereka, tentu kami akan kesulitan untuk melakukan perbaikan, katanya. Panduan dari FIFA sangat membantu kami memahami standar profesionalisme yang harus kami capai ke depan, lanjutnya. Aditya juga menjelaskan bahwa program FIFA Professional Football mencakup aspek operasional, komersial, regulasi, serta edukasi yang disampaikan melalui berbagai lokakarya dan program diploma. Program ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah kami lihat sejauh ini, tambahnya. Menurut kamu apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan klub-klub Indonesia agar benar-benar bisa bersaing di level internasional? Yuk bagikan pandanganmu di kolom komentar. Talenta hebat asal Brasil sampaikan kabar baik untuk Persib Bandung jelang laga lawan Bali United. Pastikan lini pertahanan Persib bakalan tidak akan kebobolan dan siap raih kemenangankah? Simak ulasannya di sini. Pelatih kiper Persib, Luizinho Passos, memastikan seluruh penjaga gawang siap tempur di 6 pertandingan tersisa musim ini. Laga-laga tersebut sangat krusial dalam upaya Persib meraih gelar juara Liga 1 2024/25. Musim ini Persib diperkuat oleh 4 penjaga gawang, Kevin Mendoza, Teja Paku Alam, Putra Silva Sanggasi, dan Fitrah Maulana semuanya dalam kondisi siap dimainkan kapan saja. Terdekat Persib akan menjamu Bali United pada pekan ke-29 Liga 1 2024/25. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat 11 April 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini jadi salah satu dari 6 final yang harus dimenangkan oleh skuad Maung Bandung. Passos menyebut seluruh tim sudah sepakat untuk menutup musim dengan hasil terbaik. Pelatih asal Brasil itu juga menegaskan bahwa ia telah berbicara langsung dengan semua kipernya mengenai pentingnya fokus dan kerja keras di fase akhir kompetisi ini. Kami punya satu tujuan, satu target juara. Untuk kiper tidak ada masalah dan saya sudah bicara dengan mereka, saat ini ada 6 pertandingan tersisa dan kami harus tetap fokus, ujar Passos. Ia juga menambahkan bahwa kontribusi kiper akan sangat menentukan dalam pertandingan-pertandingan yang penuh tekanan ini. Tentunya peran kiper begitu dibutuhkan dan mereka harus 100% fokus karena seorang penjaga gawang bisa memberi perbedaan di dalam pertandingan, tegasnya. Menurut kamu, siapa yang paling layak jadi starter di bawah mistar gawang Persib untuk sisa laga musim ini? Kevin Mendoza yang berpengalaman atau Teja Paku Alam yang juga tak kalah tangguh? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Pernyataan keras dan berani Mateo Kojichan jelang laga super krusial lawan Bali United. Pelatih Bali Teco Cugura auto ketakutan kah melihat semua ini? Bobotoh auto bahagia.
Simak penjelasannya berikut ini. Gelandang Persib, Matteo Kocijan menegaskan bahwa seluruh skuad akan bekerja keras menyelesaikan sisa musim ini dengan hasil terbaik. Baginya mempertahankan trofi juara yang diraih musim lalu adalah misi besar yang hanya bisa tercapai jika semua pemain terus meningkatkan level permainan mereka. Kami ingin menutup musim sebaik mungkin. Karena itu kita akan terus memperbaiki apa yang sudah dilakukan. Sebab kita akan mencoba memenangkan liga musim ini, ujar Kocijan. Bermain di luar Eropa untuk pertama kalinya bersama Persib membuat musim ini terasa spesial bagi Kocijan. Ia mengaku sangat menikmati pengalaman barunya di Indonesia, terlebih karena kini ia punya kesempatan langsung untuk meraih gelar juara. Ini pertama kali buat saya. Saya sangat suka. Sekarang saya sudah beradaptasi dan merasa sangat nyaman. Saya menikmati semuanya. Tentu saja, kami juga sedang berjuang menjadi juara. Jadi, itu membuat semuanya terasa lebih baik, ungkapnya. Kocijan juga menunjukkan keyakinannya bahwa timnya berada di jalur yang tepat untuk mengangkat trofi. Ia menyebut performa Persib sepanjang musim jadi alasan untuk optimis. Saya sangat optimis karena kami sudah menunjukkan siapa kami. Kami sebenarnya hanya kalah 2 kali dan saya pikir kami sudah berkembang. Kami adalah yang terbaik musim ini dan tinggal menyelesaikannya saja, tegasnya. Gimana menurut kamu, apakah semangat juang Matteo Kocijan dan skuad Persib cukup untuk kembali jadi kampiun musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Rumor transfer semakin memanas. Mariano Peralta gabung Persib Bandung untuk gantikan peran Ciro Alves kah? Ini jadi permintaan terbesar Bobotoh. Manajemen gerak cepat untuk tebus kontraknya di Borneo kah? Simak ulasan lengkapnya di sini. Bursa transfer Persib Bandung untuk musim depan mulai memanas meski Liga 1 2024/25 masih menyisakan 6 pertandingan. Salah satu topik yang hangat diperbincangkan Bobotoh adalah usulan agar Mariano Peralta menggantikan Ciro Alves di lini depan Persib musim depan. Alasan utama yang mendasari dorongan ini cukup jelas. Pertama, kontrak Ciro Alves akan habis pada 30 April 2025 menurut data dari Transfermarkt. Situasi ini membuat Persib berada di titik penting untuk segera mencari sosok baru yang bisa memperkuat lini serang. Kedua, usia Mariano Peralta yang masih 27 tahun jadi nilai plus tersendiri. Ia berada dalam usia emas pesepak bola, penuh energi dan potensi untuk berkembang. Hal ini tentu sejalan dengan rencana regenerasi skuad yang mulai disuarakan oleh banyak pendukung. Sebaliknya, Ciro Alves kini sudah menginjak usia 35 tahun. Faktor usia ini menjadi pertimbangan logis bagi Bobotoh untuk mendorong adanya pembaruan di skuad Persib. Peralta mungkin cocok gantiin Ciro untuk regenerasi, tulis seorang Bobotoh di kolom komentar Persib TV. Dukungan terhadap Peralta juga muncul karena kemampuannya yang dianggap unggul dalam mengeksekusi tendangan jarak jauh. Tendangannya lawan akurat mulu, cocok gantiin Ciro, ujar Bobotoh lainnya. Peralta cocok gantiin Ciro mengingat usia dan peremajaan pemain, tambah pendukung lain. Meski banyak yang mendukung, ada juga Bobotoh yang memberi catatan agar manajemen tidak gegabah. Mereka mengingatkan agar tidak menilai Peralta hanya dari 1 atau 2 penampilan. Evaluasi performa secara menyeluruh tetap dibutuhkan sebelum mengambil keputusan besar. Namun satu hal yang pasti, kehadiran nama Peralta dalam bursa transfer sudah cukup memanaskan diskusi tentang masa depan lini depan Persib dan upaya mempertahankan daya saing di Liga 1. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Setuju nggak kalau Mariano Peralta jadi pengganti Ciro Alves musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bursa transfer Timnas Indonesia.
Manchester United sedang nego bek Liga Italia, Jay Itzes. Manchester United dikabarkan tengah melakukan negosiasi dengan salah satu bek yang bermain di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Manchester United membuka pembicaraan transfer untuk rekrutan pertama Ruben Amorim di bursa transfer musim dingin 2025 dari Liga Italia. Kebutuhan pemain bertahan alias back menjadi hal yang harus segera dibenahi klub berjuluk Setan Merah ini, tetapi siapa pemain yang dimaksud? Apakah itu back timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Venezia, Jay Itzes? Performa apik Jay Itzes saat lawan Parma dapat sorotan dari media Eropa. Tutto Mercato Web menyebut bahwa Jay Itzes merupakan satu-satunya bek yang tersisa di skuad Venezia. Media kenamaan Italia tersebut juga mengungkapkan bahwa Itzes mampu memimpin lini belakang dan membawa klubnya dalam mengatasi kesulitan. Satu-satunya bek tengah yang tersisa di dalam skuad, dia memimpin lini belakang itu dan membawanya mengatasi kesulitan, tulis Tutto Mercato Web. Media Jerman beri pujian soal kepindahan Kevin Dix ke Gladbach, transfer paling cerdas. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix dikabarkan akan segera merapat ke Borussia Mönchengladbach. Media asal Jerman, Gladbach Live memberikan sorotan terkait proses transfer ini. Mendatangkan Kevin ke tim yang bermarkas di Stadion Im Borussia Park diyakini sebagai langkah cerdas. Direktur olahraga Roland Virkus sudah melakukan langkah besar bagi Gladbach. Transfer musim panas bebas transfer seorang bek tengah dengan pengalaman kelas utama. Kemudian memiliki nilai pasar 4,5 juta euro bergabung dengan jajaran transfer-transfer cerdas yang dilakukan oleh Direktur olahraga Roland Virkus. Tulis Gladbach Live. Reaksi haru masyarakat Jerman usai bek timnas Indonesia Kevin Dix selangkah lagi gabung Borussia Mönchengladbach. Masyarakat Jerman, terutama penggemar Mönchengladbach, langsung menyambut baik kabar tersebut. Bahkan, ada fans Die Fohlen yang menangis terharu. Teknik yang bagus, bek yang sedikit lebih kecil, tapi sangat bagus dalam penguasaan bola, komitmen dan mentalitasnya adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan akan menjadi favorit penggemar jika ia melanjutkan komitmen tersebut, cuit akun X @BorussiaMG123. Pria hebat, petarung, dan dewa penalti, tulis akun X @Aragon03D. Saya menangis kegirangan ketika ini benar-benar terjadi, tulis akun X @FIEF02. Tentu saja, mereka menyambut baik kedatangan Dix, sebab Mönchengladbach akan bertambah kuat di lini belakang. Statistik Kevin Dix layak jadi incaran di Jerman, Jay Itzes juga pantas gabung dengan klub besar. Kevin Dix resmi bergabung dengan klub Bundesliga Jerman, Borussia Mönchengladbach. Selain Kevin Dix, ada juga bek andalan timnas Indonesia lainnya, Jay Itzes, yang memiliki peluang untuk bergabung dengan klub-klub ternama di liga-liga top Eropa. Dengan penampilan yang terus memukau dan prestasinya bersama timnas Indonesia dan Venezia, tidak menutup kemungkinan jika Jay Itzes sudah masuk dalam radar klub-klub besar seperti Juventus, dua klub Milan, atau Manchester United yang sedang mencari pemain baru. Siapa Jenson CLT? Pemain keturunan Ambon punya harga pasar gila di usianya. Jenson CLT sempat jadi perbincangan karena diketahui punya darah keturunan Indonesia. Di era timnas Indonesia arahan Patrick Kluivert, pemain asal Belanda itu berpotensi untuk dibujuk agar mau membela Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini punya CV mentereng dan harga pasar mencapai 2 juta euro atau setara 33,6 miliar rupiah. Harganya pasarnya bahkan lebih tinggi dari beberapa pemain keturunan timnas Indonesia. Breaking news. Marcelino Ferdinand pemain ketiga timnas Indonesia yang cetak gol di tanah Inggris. Pencapaian itu dicetak Marcelino Ferdinand saat Oxford United U21 menang 6-0 atas Banbury United di perempat final Oxfordshire Senior Cup 2025 yang berlangsung di Banbury Plain Higher Community Stadium.
Pesepak bola 20 tahun itu mencetak 2 gol, tepatnya di menit 15 dan 23. Mengenakan nomor punggung 10, Marcelino Ferdinand tampil ciamik sepanjang pertandingan. Ia mengikuti jejak Elkan Baggett dan Justin Hubner yang lebih dulu melakukannya. Timnas Indonesia dapat kabar baik soal Mace Hilgers jelang lawan Australia dan Bahrain. FC Twente memberikan kabar baik soal Mace Hilgers yang sudah kembali berlatih. Dengan kabar ini, bukan tak mungkin Timnas Indonesia bakal diperkuat Mace Hilgers nantinya. Dalam unggahan Instagram FC Twente memperlihatkan foto aksi Mace Hilgers tengah menjalani latihan bersama tim. Kembali ke lapangan, tulis FC Twente.